Selamat siang, perkenalkan nama saya Fransiskus Panca Juniawan. Saya dari Universitas Bangka Belitung dan di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya dengan judul pembuatan buku panduan pengajuan surat keterangan penerbit ijazah ataupun SKPI pada Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Adapun untuk rancangan ini dimentori oleh Pak Fardan Arkan, untuk coachnya adalah Pak Eko Yulian dan pengujinya adalah Pak Zaini Arif Budiman. Untuk isu yang diangkat dari rancangan ini adalah terdapat 4 opsi. Yang pertama ada belum optimalnya penerapan teknologi informasi sebagai media pembelajaran di program studi teknologi informasi, di mana di situ kaitannya dengan agenda 3 adalah Smart ASN, belum optimalnya peranan dosen dalam penggunaan teknologi informasi dalam media pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa. Kemudian untuk isu kedua ada belum sinkronnya data mahasiswa, tingkat fakultas, dan tingkat program studi pada fakultas teknik. Di situ ada kaitan agenda 3, manajemen ASN, di mana untuk tata kelolanya belum tercapai sinkronisasi data antara tingkat fakultas dan tingkat prodi. Untuk isu ketiga ada belum optimalnya pembuatan surat keterangan pendamping ijazah di fakultas teknik. Di situ ada kaitannya dengan manajemen ASN terhadap manajemen tata kelola dan sosialisasi penggunaan SKPI-nya. Kemudian isu keempat ada belum adanya sistem peminjaman ruangan pada jurusan teknologi informasi, dan di sini isunya ada kaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Untuk Smart ASN kita bisa sebut bahwa belum tersedianya sistem untuk peminjaman ruangan merupakan masalah untuk Smart ASN, dan belum ada tata kelola yang baik dalam mengelola peminjaman ruangan untuk manajemen ASN. Kemudian dari keempat isu tersebut kita analisis dengan menggunakan analisis APKL, dan dari hasilnya diketahui bahwa isu nomor 2, 3, dan 4 memenuhi syarat, sedangkan isu nomor 1 belum memenuhi syarat karena dari sisi problematiknya masih kurang mendukung. Kemudian dari analisis APKL tadi, kita lanjutkan ke isu USG untuk menentukan mana isu yang paling prioritas untuk diselesaikan. Dan dari hasil analisis USG, kita dapatkan bahwa isu nomor 2, yakni belum optimalnya pembuatan surat keterangan pendamping ijazah pada Fakultas Teknik, menduduki peringkat nomor 1 dengan total nilai adalah 12, di mana untuk sisi urgensinya hal ini sangat urgent karena banyak mahasiswa yang dari semester akhir maupun semester 7 yang seringkali acap kali mengajukan pengajuan SKPI untuk persiapan lulusannya nanti. Dan dari situ risiko untuk terjadinya kesalahan hampir selalu ada. Kemudian untuk dari sisi seriousness itu juga bernilai 4, walaupun sama dengan isu yang lainnya. Namun untuk isu ini, tingkat keseriusan sudah cukup tinggi karena seringkali terjadi kesalahan dalam pengajuan oleh mahasiswa dan dampaknya adalah diperbaiki oleh uh, staf dari bagian akademik kemahasiswaan. Sehingga itu memakan waktu, memakan tenaga, dan tidak efisien dari sisi penyelenggaraan pengajuan SKPI-nya. Kemudian dari aspek growth ataupun pertumbuhan isu, hal ini bisa kita anggap sebagai isu yang paling kuat karena bisa berdampak ke hal-hal yang lainnya, seperti terus dilakukannya pengajuan sampai SKPI itu dapat dinyatakan valid, dapat dinyatakan benar, sehingga mahasiswa baru bisa berhenti melakukan pengajuan. Maka dari itu, dari total nilai 12 itu kita angkat isu nomor 2, belum optimalnya pembuatan surat keterangan pendamping ijazah pada Fakultas Teknik
menjadi isu prioritas yang akan diselesaikan di aktualisasi ini. Adapun akar permasalahan isu dari isu yang telah kita angkat, belum optimalnya pembuatan SKPI pada Fakultas Teknik, kita deskripsikan ada 4 aspek ya yang bisa diangkat. Yang pertama dari sisi ataupun manusia yang terlibat, yakni mahasiswa banyak melakukan kesalahan dalam mengisi form pengajuan SKPI. Kemudian dampaknya setelah melakukan kesalahan itu adalah bagi staf, di mana mereka eh, diharuskan untuk menyelesaikan kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Kemudian dari sisi metode yang dilakukan adalah pengecekan kesalahan yang ada juga masih manual. Kemudian pengisian form pengajuan itu belum memiliki panduan. Jadi ini juga menjadi salah satu kendala penyebab kenapa banyak terjadi kesalahan pengisian atau pengajuan SKPI itu, yakni karena belum ada panduan. Kemudian dari sisi material, belum tersedianya panduan pengisian form, ya, panduan pengisian form pengajuan SKPI, dan belum tersedianya panduan umum SKPI. Ya. Jadi mahasiswa itu karena belum ada panduan umum seberapa penting SKPI, jadi mungkin masih menganggap remeh dalam melakukan pengajuan. Ya. Dan dari aspek yang terakhir ada environment, adanya budaya tidak mau bertanya di kalangan mahasiswa dalam melakukan pengisiannya. Jadi mereka menganggap remeh gitu dalam melakukan pengisian dan mengisi data dengan apa adanya saja dan tidak melakukan eh, mengajukan pertanyaan kepada bagian staf kah atau ke prodinya seperti itu. Untuk itu kita usulkan gagasan yakni pembuatan buku panduan pengajuan surat keterangan pendamping jasa di Fakultas Teknik. Adapun untuk menyelesaikan gagasan tersebut, kita rancang sebanyak 4 kegiatan, yakni yang pertama mencari sumber referensi terkait surat keterangan pendamping jasa, dengan outputnya adalah terlaksananya kegiatan pencarian dengan output berupa satu dokumen referensi SKPI. Misalkan ada seperti peraturan, edaran, ataupun dokumen masukan keluaran yang selama ini sudah diterbitkan oleh Fakultas Teknik. Kemudian kegiatan nomor 2 ada membuat diagram alir proses pengajuan SKPI mulai dari langkah awal sampai dengan selesai sesuai dengan ketentuan. Outputnya adalah berupa satu dokumen diagram alir proses pengajuan SKPI. Kegiatan nomor 3 membuat buku panduan pengajuan SKPI dan outputnya adalah berupa satu buah dokumen panduan SKPI. Kegiatan yang keempat yakni melakukan sosialisasi buku panduan SKPI kepada mahasiswa dan outputnya adalah satu dokumen hasil kegiatan sosialisasi panduan SKPI. Untuk penjabaran kegiatan terkait dengan nilai-nilai ASN berakhlak, yakni kita angkat di kegiatan nomor 3, yakni membuat buku panduan pengajuan SKPI. Adapun tahapan kegiatannya adalah 1. Menyusun sumber referensi, 2. Membuat struktur buku panduan, 3. Membuat cover buku panduan, keempat, membuat konten buku panduan, dan kelima, memvalidasi isi dari buku panduan tersebut. Penyebarannya, untuk nilai berorientasi pelayanan, dengan adanya buku panduan pengajuan SKPI, maka telah memenuhi nilai dasar, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, yakni mahasiswa, di mana telah terpenuhi kebutuhan akan adanya panduan dalam pengajuan SKPI oleh mahasiswa. Nilai aktual, yakni pembuatan buku panduan, telah dibuat dengan bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan integritas tinggi, sehingga memenuhi nilai dasar, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Untuk nilai kompeten, buku panduan pengajuan SKPI merupakan penerapan nilai dasar untuk membantu orang lain belajar, di mana mahasiswa dapat mempelajari dan melakukan pengajuan SKPI secara mandiri. Untuk nilai harmonis, panduan pengajuan SKPI merupakan bentuk pertolongan kepada pihak bagian administrasi akademik kemahasiswaan agar kesalahan yang banyak dilakukan mahasiswa dalam pengajuan SKPI tersebut
dapat dikurangi. Berarti penerapan nilai dasar suka menolong orang lain. Untuk nilai dasar loyal, yakni Universitas Bangka Belitung sudah seharusnya memiliki panduan pada setiap kegiatan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Untuk itu dibuatlah panduan agar nama baik kampus tetap terjaga. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Untuk nilai adaptif, maraknya kesalahan yang dilakukan mahasiswa dalam pengajuan SKPI memotivasi peserta untuk terus berinovasi dengan pembuatan panduan agar tidak lagi terjadi kesalahan dalam proses pengajuannya. Hal ini merupakan penerapan nilai dasar, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. Untuk nilai kolaboratif, buku panduan yang telah disusun, mulai dari tahapan awal sampai dengan akhirnya, merupakan bentuk penerapan nilai dasar, menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama, di mana buku panduan dapat bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa banyak. Untuk jadwal kegiatannya, dibagi menjadi 4 kegiatan seperti ini, dan dirancang untuk dilaksanakan selama 6 minggu, mulai dari minggu ke-3 Oktober sampai dengan minggu ke-4 bulan November. Adapun kaitan visi, misi, tujuan, dan nilai Universitas Bangka Belitung, yang pertama, mendukung visi UBB, yakni menjadi universitas yang diakui di tingkat internasional. Yang kedua, memperkuat pelaksanaan misi Fakultas Teknik dengan cara memperkuat tata kelola dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keteknikan. Yang ketiga, mendukung tujuan UWB dalam menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional. Yang keempat, mendukung ketercapaian nilai dan organisasi, yakni rasa ingin tahu, peka akan tantangan lokal dan global, kreatif, tangguh, dan tidak mudah menyerah, juga pelayanan terbaik. Adapun untuk identifikasi dampaknya dari pemecahan isu dibagi menjadi 3. Dari sisi individu, ada dampak menjadi terbiasa menyediakan panduan pada setiap kegiatan yang melibatkan kepentingan mahasiswa, kemudian dapat melatih keterampilan, memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada mahasiswa yang mengajukan SKPI, dan yang ketiga meningkatkan sikap profesional yang menerapkan nilai berakhlak pada setiap kegiatannya. Kemudian dari sisi unit kerja ataupun organisasi yakni Fakultas Teknik, dampaknya adalah meningkatkan nilai tata kelola proses pengajuan SKPI, terus meningkatkan efisiensi kerja staf administrasi akademik dan kemahasiswaan di Fakultas Teknik, dan yang ketiga meningkatkan kredibilitas Fakultas Teknik di kalangan mahasiswa. Adapun untuk stakeholder, yang pertama mahasiswa, dampaknya adalah dapat memiliki SKPI yang valid sesuai dengan keterampilan yang diusulkan saat penginputan form pengajuan. Kemudian dari sisi perusahaan pencari pelamar kerja, mereka dapat mengetahui skill dan kemampuan calon pelamar kerja dari SKPI yang diberikan. Kemudian untuk stakeholder masyarakat, mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka berdasarkan kemampuan dan keterampilan lulusan juga dari SKPI yang diberikan. Untuk identifikasi kendala dan rencana antisipasi dirumuskan menjadi 4 kendala. Yang pertama, belum adanya referensi fisik mengenai surat keterangan pendamping jasa yang tersimpan di arsip Fakultas Teknik. Bentuk antisipasinya adalah mencari referensi pendukung secara daring. Kemudian kendala kedua adanya sulit menyatukan jadwal staf AAK Fakultas Teknik untuk penyamaan persepsi. Untuk bentuk antisipasinya adalah mencari informasi, waktu luang para staf, dan melakukan koordinasi untuk dapat menentukan waktu penyamaan persepsi. Kendala ketiga adanya sulit menyabarkan penjelasan staf AAK ke dalam bentuk diagram alir. Dan untuk antisipasinya adalah melakukan pendalaman terhadap penjelasan yang diberikan dan terus melakukan validasi diagram alir sehingga sesuai dengan kebutuhan. Untuk kendala keempat, yakni sulitnya memastikan pemahaman mahasiswa dengan membaca buku panduan tersebut, dan bentuk antisipasinya adalah
melakukan sosialisasi dan pelatihan pengajuan SKPI secara langsung agar dapat dipastikan tingkat pemahamannya. Setelah itu kita juga dapat memastikannya dari survei kuesioner yang dibagikan setelah kegiatan sosialisasi untuk menentukan hasil evaluasi. Demikian paparan rancangan aktualisasi yang dapat saya tuturkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.